Kami dari CGP Angkatan 6 Merauke, Papua. Kami akan melakukan percakapan coaching alur tirta. Perkenalkan, nama saya Kristi Novita Dewi Simatupang dari SD Impres Senayu. Fasilitator saya adalah Ibu Mariam dan pengajar praktik saya adalah Pak Asrudi. Saya, Ibu Maria Immaculata Layan, berasal dari SMA Negeri 1 Merauke dengan fasilitator Ibu Mariam dan pengajar praktik Bapak Asrudi. Saya, Englin Lilin, dari SD YPPK Santo Agustinus. Fasilitator saya, Ibu Mariam. Pengajar praktik saya, Pak Asrudi. Selamat siang Ibu Englin. Selamat siang juga Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar sangat baik. Perasaan Ibu Englin dalam persiapan melakukan percakapan coaching bagaimana? Perasaan saya sangat gembira. Oke. Ibu Englin, apa saja yang sudah Ibu Englin persiapkan untuk percakapan coaching hari ini? Yang saya sudah persiapkan dalam proses coaching ini, yang pertama sesuai dengan alur tirta. Yang pertama yaitu tujuan, rencana identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, baik Ibu Englin. Untuk percakapan coaching nanti harus disesuaikan ya dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik. Sekarang Ibu Englin, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Englin kembangkan? Ya, dalam coaching ini kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, untuk ketiga itu yang mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu saya observasi? Oke, baik. Jadi dari ketiga kompetensi yang saya sudah sebutkan tadi, saya ingin meningkatkan kompetensi presence atau kehadiran penuh di dalam proses coaching yang akan saya lakukan. Oke, jadi Ibu ingin saya observasi bagian untuk kesadaran penuh atau presence dalam melakukan proses coaching nanti kepada Ibu Maria. Indikator pencapaian yang ingin Ibu kembangkan atau Ibu inginkan apa? Dalam proses coaching yang saya akan lakukan, saya akan meningkatkan indikator yaitu presence atau kehadiran penuh di dalam percakapan yang saya akan lakukan. Hadir penuh dalam percakapan. Baik, Ibu Englin, silakan Ibu Englin memulai percakapan coachingnya dengan alur tirta. Selamat siang Ibu Maria. Iya, selamat siang Ibu Englin. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik. Ibu sendiri bagaimana, Bu? Ya, puji Tuhan, kabar saya juga sangat baik. Oke, syukurlah ya. Nah, di kesempatan kali ini kira-kira apa yang Ibu Maria ingin bagikan? Begini Bu, sebenarnya saya tuh mau membagikan masalah murid saya di kelas. Murid saya tuh dia sering bolos ya di sekolah, terutama tidak masuk kelas. Nah, dalam pelajaran saya kan mengajar agama. Nah, dalam pelajaran agama ini kan gabung-gabung kelasnya. Nah, kelas 1 misalnya 12 IPS digabung dengan 12 IPA. Nah, anak yang sering kali bolos ini di kelas 12 IPS. Nah, bolosnya karena dia itu anaknya suka di kantin, berlama-lama di kantin untuk jajan. Kalau saya tanya kenapa kalian bolos, alasannya masih di kantin mau jajan. Begitu Ibu. Jadi sudah beberapa kali anak-anak saya ini atau murid-murid di kelas saya yang kalau saya pas mengajar itu sudah saya absen, memang banyak yang bolos Ibu. Apalagi di siang hari, itu masalahnya. Entah kenapa kalau di siang hari murid suka bolos, tidak mau masuk kelas. Begitu. Ibu menghadapi siswa yang bolos tadi ya. Iya Bu. Nah, kira-kira apa yang Ibu inginkan dari percakapan kita ini? Ya baik, terima kasih Bu Eni. Sebenarnya yang saya inginkan ini untuk bercerita kepada Ibu ini, saya bisa merasa lega lah bahwa saya tidak berpikir sendiri tentang kasus ini. Kan kebanyakan ya kebanyakan guru dimanapun bertemu dan berjumpa dengan murid yang suka bolos.
Nah di sini saya bisa bercerita dengan ibu, bersharing, saya bisa menemukan ya kira-kira solusi lah yang terbaik untuk anak-anak saya ini. Ya, solusi dari siswa ibu yang Iya suka betul bolos sekali tadi ya. ya. Bagaimana perasaan ibu menghadapi siswa yang seperti ini yang dalam pembelajaran suka bolos? Nah itu kira-kira perasaan ibu menghadapi itu bagaimana? Ya sebenarnya kalau udah perasaan ya campur aduk bu. Ya, Kadang saya mau kasih tinggal, kasihan juga nanti kalau mereka tidak punya nilai kan yang rugi kan mereka bukan saya. Yang ingin belajar kan anak-anak. Nah sebenarnya itu susah juga untuk kita mau bilang campur aduk lah. Ya tapi di awalnya sebenarnya karena kita berpihak kepada murid, perasaan saya sendiri sebenarnya kecewa karena anak-anak ini kan harusnya memperoleh pelajaran, mendapatkan ilmu, mereka sendiri tidak mau gitu. Jadi saya harus berusaha berpihak kepada murid, mencari anak-anak seperti itu untuk kembalikan mereka ke dalam kelas kalau supaya bisa berpelajaran dengan baik. Begitu ibu, perasaan tidak ada guru yang senang kalau muridnya seperti itu ya bu ya. Iya. Nah, seperti itu yang saya rasakan, memang agak kecewa pada anak-anak yang lulus ini. iya benar ya. Benar ibu ya, kalau murid kita bolos ya tentu perasaan kita tidak senang. Betul ibu. Nah, apa yang ibu sudah lakukan terhadap masalah yang ibu temui? Ya sebenarnya yang sudah saya lakukan tuh pertama-tama begini ya bu, saya tuh panggil anaknya. Saya data dulu anak-anak yang suka bolos, kan kalau saya mengajar tuh 14 kelas bu, 14 kelas digabung-gabungkan. Lalu saya selalu mendata anak-anak ini yang sering bolos dengan daftar hadir. Nah, absennya saya lihat, oh yang bolos saya kasih warna, misalnya warna merah gitu kan, suka bolos merah. Nah banyak juga nih merah-merah ternyata bolos. Saya mengidentifikasi anak-anak dulu, lalu saya panggil anaknya. Nah ada anak yang saya kalau panggil susah sekali untuk datang, bahkan sampai saya pengumuman di toa juga supaya dia ada di mana kan dengar, tapi juga tidak datang. Oke lah tidak apa-apa, tapi ketika saya jalan keluar dari ruangan saya ini kebetulan ketemu. Nah itu kalau saya tanya garuk-garuk kepala, senyum-senyum, coba apakah itu jawaban ibu kalau saya guru menanya kenapa kamu bolos. Jadi itu kadang-kadang saya belum menemukan kenapa alasan anak-anak ini bolos di siang hari itu. Jadi yang bakal kayak saya lakukan itu memanggil, kemudian memberi nasihat lah intinya. Kalau mereka juga tidak mau dengar ya, istilahnya tidak mau berubah begitu, saya langsung bawa ke wali kelas. Sudah saya bukan istilah ancam, cuma kata ancam itu nggak bagus ya. Sudah saya bilang, saya sampaikan kepada wali kelas kalian, kalau kalian belum mau berubah ya, saya sampaikan ke wali kelas. Kan kadang-kadang anak-anak takut sama wali kelasnya, toh ya dicampur ibu tidak mau katanya. Ya sudah, tapi itu yang harus saya tempuh, bahwa saya harus menyampaikan ke wali kelasnya, kemudian ke guru BK kalau ini juga kalau belum bisa diatasi. Bahkan kalau enggak ya langsung ke kepala sekolah. Tapi saya akan berusaha untuk atasi dulu. Saya panggil cara baik-baik, sampaikan supaya mereka mengerti bu. Ya itu. Ya, menurut saya itu langkah yang tepat yang ibu ambil. Ini hal yang luar biasa yang ibu temui. Nah, berdasarkan apa langkah yang ibu sudah lakukan tadi, kira-kira dalam keberpihakan kepada murid, ibu kira-kira sudah merasa berada di skala berapa? Kalau kita bicara skala ya bu, memang idealnya skala itu rentangnya harus sampai 10 ya. Iya. Tapi namanya belajar seperti ini kan kita pasti bertemu dengan siswa yang kurang dan siswa yang lebih. Nah kadang-kadang guru itu kan lebih melihat yang lebih ya, siswa yang murid yang lebih di kelas begini. Tapi kalau murid yang kurang begini, guru kan tanda petik perhatikan atau enggak. Nah itu yang membuat saya ya kalau sebagai guru yang kita harus melihat anak-anak dengan sungguh-sungguh dan berpihak kepada murid, kita harus memberikan skala yang menurut saya yang 10 ideal seperti tadi. Cuma kalau dengan masalah yang ini yang saya hadapi beberapa anak, saya masih skala 6 bu, belum sempurna lah bu, masih susah juga, kesulitan menghadapi anak-anak bolos ini. Iya. Nah, tadi Ibu sudah mengatakan bahwa pasti kita semua inginnya di posisi yang sempurna, yaitu 10 Ibu ya. Tadi Ibu sudah mengatakan bahwa Ibu berada di skala 6, berarti masih ada 4 poin Ibu ya untuk mencapai posisi yang sempurna. Nah, dari skala 6 yang Ibu sudah capai, kira-kira Ibu ingin meningkatkan ke skala berapa lagi? Ya, kalau ini pelan-pelan dulu, saya paling naiknya ke skala 9 aja Bu. Pokoknya anak sudah sedikit berubah, saya sudah senang.
Hadir saja, pokoknya hadir di kelas, duduk dia manis, itu saya sudah senang. Mau mengerti atau tidak pelajaran nanti kamu dalam kelas. Kadang-kadang begini Bu, sampai kalau saya sudah melihat anak seperti itu, sudah ya nanti kamu di kelas, kamu mau tidur tidur, tapi nanti di kelas saya gitu. Tapi tidak baik juga kan kalau kita di kelas terus anaknya tidur. Tapi kalau alasan tidur itu kalau dia memang hubungannya sudah sulit sekali, supaya anak kan tidak berkeliaran di kelas di luar-luar ya. Nah gitu. Oke, nah kira-kira tadi Ibu ingin meningkatkan ke skala 9. Iya betul. Kira-kira langkah apa lagi yang Ibu mau tempuh untuk siswa yang sering bolos ini? Yang saya pikirkan begini Bu, untuk anak-anak yang bolos ini selain saya tadi memanggil, itu yang tadi saya sampaikan, saya bawa mereka ke guru wali kelasnya ya, sebagai wali kelasnya lebih memperhatikan anak-anaknya, supaya anak-anak yang bolos-bolos ini lebih dinasihati lagi, diperhatikan lagi, kira-kira sebagai orang tua di kelasnya, sebagai wali itu memperhatikan. Kalau mereka belum juga memperhatikan apa yang dikatakan wali kelasnya, itu masalahnya akan dibawa ke guru BK. Kalau sampai di BK, guru BK juga sudah dinasihati, sudah diberi petunjuk, tapi mereka masih juga seperti itu, nanti akan dibawa ke kepala sekolah. Nanti kalau sampai di kepala sekolah mereka masih ini, kan kepala sekolah yang beri kebijakan putusan anak ini mau di sekolah di sini atau mau dikeluarkan, begitu Bu. Ya. Oke, nah kapan Ibu akan melaksanakan rencana-rencana itu? Untuk langkah-langkah dan rencana yang akan saya lakukan ini, karena ini sudah selesai semesteran Bu, saya akan mulai di semester yang baru untuk kelas 12. Kan saya mengajar kelas 12, jadi ini akan dilakukan di tahun ajaran yang baru. Untuk anak-anak yang bolos saya akan tertibkan kembali, karena sudah di kelas 12 itu bukan berarti mereka seenaknya bolos. Mereka harus lebih perhatikan kehadiran, supaya lulus itu menjadi lulus yang anak-anak yang berkualitas. Jangan mereka berpikir sudah di kelas 12 sebentar lagi kan lulus, jadi kita bolos juga nggak apa-apa. Sebenarnya itu salah kalau pikiran mereka seperti itu. Jadi kita harus tertib. Saya akan tertibkan di kelas 12, tidak ada lagi anak-anak yang bolos. Kalau memang masih ada yang bolos, saya akan lakukan seperti yang rencana saya tadi, lebih tegas lagi. Oke, baik. Saya yakin Ibu pasti bisa menyelesaikan masalah-masalah yang Ibu hadapi, karena dari cerita yang saya sudah dengarkan tadi, Ibu sudah bercerita itu langkah-langkah yang Ibu sudah tempuh itu langkah-langkah yang luar biasa. Sudah berpihak kepada murid, tidak membiarkan siswa yang bolos, Ibu tidak biarkan. Jadi Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, saya kira sekian percakapan kita, Ibu Maria. Ya Ibu, terima kasih siang. banyak. Ya, selamat siang. Sama-sama. Ya. Baik Ibu Englin, selamat telah menyelesaikan percakapan coachingnya. Dari percakapan coaching yang telah Ibu Englin lakukan, apa saja dari awal sampai akhir yang telah Ibu lakukan yang menjadi indikator ketercapaian? Iya, seperti tadi saya menyiapkan percakapan alur Tirta, yaitu tujuan. Nah, tadi tujuannya itu apa yang Ibu Maria atau si coach ingin capai dari permasalahannya. Kemudian identifikasi, yaitu bagaimana perasaan Ibu Maria ketika menghadapi masalah itu. Kemudian di rencana aksi. Nah, di rencana aksinya itu langkah-langkah apa yang Ibu Maria ingin capai dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab. Nah, di tanggung jawab itu saya kira Ibu Maria sudah sangat bertanggung jawab terhadap muridnya, tidak membiarkan muridnya terus bolos, tetapi Ibu Maria sudah mengambil langkah yang sangat tepat untuk muridnya. Itu yang saya sudah lakukan. Baik, Ibu Englin sudah sangat baik ya. Jadi dari hasil observasi saya, berdasarkan yang saya lihat ya, Ibu Englin sudah melakukan dan prinsip coaching sesuai alur Tirta, dan juga sudah melakukan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi.
Dan juga Ibu Englin sudah melakukan sesuai dengan kompetensi coaching yang seperti yang awal kita bahas, bahwa Ibu Englin telah hadir penuh, ya, ada percakapan antara dua arah. Ibu Englin sangat mendengarkan dengan aktif apa yang Ibu Maria katakan, dan juga pertanyaan yang Ibu Englin ajukan kepada Ibu Maria sudah berbobot. Oke, kemudian untuk berikutnya saya ingin tanyakan ke Ibu Englin, apa lagi kompetensi yang ingin Ibu Englin kembangkan? Oke, nah, kompetensi yang ingin saya tingkatkan dari percakapan yang saya sudah lakukan tadi, yaitu ya kompetensi presence. Nah, di mana presence itu adalah kehadiran penuh di dalam sebuah percakapan, kemudian juga mendengarkan aktif. Saya sebagai coach, saya ingin mendengarkan aktif apa yang si coach utarakan. Kemudian saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Ya, baik, sudah selesai Ibu Englin. Sukses selalu untuk Ibu Englin. Terima kasih. Selamat siang Bu Maria. Selamat siang Ibu Englin. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Bu. Oke. Kira-kira perasaannya hari ini gimana Bu? Perasaan saya juga baik Bu. Puji Tuhan. Iya. Berarti siap kita akan melakukan coaching. Iya Bu. Oke. Persiapan apa yang Ibu sudah lakukan untuk memulai coaching? Untuk persiapan dalam melakukan coaching ini yang saya lakukan itu, yang pertama adalah tujuan, lalu yang kedua identifikasi, ketiga rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab, gitu Bu. Oke. Nah, jangan lupa juga Ibu ya, di dalam coaching yang Ibu akan lakukan harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu sesuai dengan kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Oke, kemudian di dalam proses coaching, kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan? Baik, terima kasih Ibu. Kompetensi yang ingin dikembangkan di sini, yang pertama presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, lalu yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Ibu. Iya. Oke, dari ketiga kompetensi yang Ibu sudah sebutkan tadi, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang Ibu ingin observasi? Baik, yang secara presence atau kehadiran penuh Bu, yang ingin saya kembangkan atau fokus. Oke. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan mana yang Ibu inginkan? Di sini yang saya inginkan, saya ingin hadir secara penuh dengan permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oke, baik Ibu. Silakan melakukan proses coaching sesuai dengan persiapan yang Ibu sudah persiapkan bersama dengan Ibu Christine. Oke, baik, terima kasih Ibu. Ya, saya dengan Bu Christine ya. Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang, Ibu Maria. Ya, apa kabar Ibu Christine? Puji Tuhan baik, Bu. Syukurlah kita semua baik-baik, dilindungi Tuhan ya Ibu ya. Baik, apa yang Ibu sampaikan, ingin Ibu sampaikan dalam permasalahan Ibu? Silakan Ibu. Baik Ibu Maria, terima kasih atas waktunya Ibu Maria mau mendengarkan permasalahan saya. Jadi saya memiliki masalah untuk di semester 1 ini Bu. Ada siswa saya yang lebih banyak tingkat alfanya daripada hadirnya di sekolah. Iya Bu. Jadi ketika ujian akhir semester 1 kemarin hasilnya sangat tidak memuaskan. Baik, jadi Ibu mau meningkatkan tingkat kehadiran anak-anak ini. Ada anak Ibu yang alfa ya, tingkat Iya. kehadirannya kurang, Iya, itu iya. masalahnya. Untuk itu begini Bu Christine, apa yang Ibu inginkan dari percakapan kita ini? Iya baik. Jadi melalui percakapan kita ini saya ingin mendapatkan solusi. Ya. Ya, saya ingin menemukan solusi bagaimana caranya agar anak-anak ini senang masuk ke rajin datang ke sekolah. Jadi tingkat alfanya berkurang, malah kalau boleh tidak ada. Jadi harus hadir terus di sekolah begitu Bu.
Baik Ibu. Baik, sebelum saya lanjutkan ya Bu, sebenarnya menurut Ibu kenapa sih anak-anak itu bisa sampai tidak hadir, tingkat kehadirannya kurang begitu? Iya. Mungkin ada sesuatu yang Ibu sudah melihat di sekolah itu, kenapa seperti itu? Ya, kalau saya lihat Bu, kan memang siswa ini pernah saya datangi. Jadi saya tanya secara pribadi menggunakan restitusi, mengapa tidak datang ke sekolah. Saya sudah bertanya seperti itu, katanya dia memang membantu neneknya Pak Kursagu. Saya tanya kenapa Pak Kursagu sampai kadang kan biasa 2 minggu Bu, 2 minggu alpa, baru nanti dia masuk beberapa hari sudah alpa lagi. Jadi katanya memang Pak Kursagu itu tidak bisa 1 hari, kalau 1 hari hanya dapat 1 bola. Sedangkan itu kan untuk makanan pokok 1 keluarga. Jadi paling tidak sampai 2 minggu begitu katanya Pak Kursagu. Jadi anak ini mengatakan seperti itu kepada saya. Begitu ya Ibu ya. Iya, Bu. Ternyata itu permasalahan baik ada dalam keluarga juga Bu ya, sehingga mempengaruhi kepada anak-anak. Baik, tapi menurut Ibu bagaimana perasaan Ibu sendiri menghadapi persoalan seperti itu? Ya. Ya, permasalahan anak-anak tadi, kehadiran mereka itu. Saya itu sebenarnya bingung Bu. Maksudnya kalau begini, saya mau tegur juga kasihan karena memang kan sesuai dengan kebutuhan hidup mereka. Ya, betul ya. Kebutuhan hidup mereka harus mencari memangkur sagu agar bisa mendapatkan makan. Sedangkan datang ke sekolah itu sebenarnya itulah harus diprioritaskan lagi untuk datang ke sekolah dibandingkan untuk membantu orang tuanya Pak Kursagu, karena Pak Kursagu untuk mencari nafkah itu kan tanggung jawab dari orang tua, bukan dari anak begitu. Tapi anak ini juga harus dibebankan tanggung jawab itu untuk melakukan Pak Kursagu. Jadi saya rasa sedih seperti itu Bu. Baik. Jadi itu perasaan Ibu ya, memang sebenarnya anak-anak seperti itu harus belajar, tapi mereka harus mencari nafkah ya untuk membantu orang tua. Oke, baik Ibu Christine, baik. Berarti begini, apa yang sudah Ibu lakukan terhadap masalah anak-anak yang tadi Ibu sudah lihat itu? Oke. Jadi Ibu Maria, untuk semester 1 ini saya memang sudah melakukan restitusi. Dia sudah saya panggil, kemudian menanyakan kembali kepada dia keyakinannya dan juga keyakinan kelas kita bahwa harus rajin masuk sekolah. Namun setelah melakukan restitusi itu siswa ini masuk, tapi setelah itu tidak masuk lagi dengan alasan yang sama. Kadang mencari ikan, memanggur sagu, selalu alasannya itu adalah untuk mencari makan seperti itu, membantu orang tuanya mencari makan. Jadi untuk semester 1 ini tingkat ketercapaiannya tidak 50% pun tidak ada. Iya. Baik, itu sudah yang Ibu sudah lakukan ya. Berdasarkan apa yang telah Ibu lakukan dengan restitusi tadi, keyakinan kelas dan sebagainya, kira-kira Ibu sudah berada di skala yang berapa? Baik Ibu, kalau saya rasa kayaknya saya masih di skala 5 Bu. Soalnya iya, karena belum ada perubahan yang berarti dari anak ini, tetap masih tidak datang ke sekolah. Iya. Oke, skala 5 ini kira-kira Ibu mau tingkatkan lebih ke skala berapa? Rencananya mungkin di semester 2, karena semester 1 sudah selesai ya Bu, sudah selesai ujian, ternyata hasilnya juga tidak bagus untuk anak itu. Kemudian nanti akan saya tingkatkan ke skala 7 atau 8 Bu. Mudah-mudahan bisa sampai 8 Ya, untuk tingkat kehadirannya di semester 2. Iya. Jadi skala 8 ya Ibu ya. Saya yakin pasti Ibu bisa. Oke, baik. Untuk itu kira-kira ada apa langkah-langkah atau rencana cara-cara Ibu yang Ibu lakukan untuk mengatasi murid Ibu yang tidak ke sekolah seperti tadi, masalahnya membantu orang tua dan sebagainya? Apakah ada cara-cara, trik-trik yang Ibu lakukan sebagai langkah-langkah yang tepat begitu? Oke, jadi begini Bu, saya memang kan mau berpusat kepada siswa. Iya. Jadi
sesuai dengan kebutuhannya, dia harus belajar agar bisa mencapai cita-citanya. Namun ternyata dalam semester 1 ini saya lihat kesalahan penuh untuk anak ini tidak datang ke sekolah bukan hanya dari dirinya sendiri, karena memang dia diberikan tanggung jawab juga sebagai tuntutan untuk dia mencari makan seperti memancing untuk kebutuhan hidup. Ya, jadi mungkin untuk awal semester 2 saya menyalangka itu saya harus bertemu dulu dengan orang tuanya. Ya, bertemu dengan orang tuanya untuk membahas tingkat kehadiran anak ini di sekolah, kemudian mau meminta orang tuanya agar bisa memotivasi penuh anak ini untuk fokus kepada belajar. Tugas utamanya dia adalah belajar. Begitu, agar orang tuanya juga mungkin dengan bertemu dengan orang tua dan saya memberikan motivasi kepada orang tua bahwa pentingnya pendidikan untuk anaknya. Mungkin mudah-mudahan di semester 2 orang tuanya mau untuk membiarkan anaknya ke sekolah dan tidak selalu dibebankan untuk mencari makan. Seperti itu, Bu, rencana saya untuk di semester 2. Nah itu ya, jadi ini rencana yang Ibu lakukan, yaitu untuk bertemu dengan orang tua dan juga untuk memberi motivasi ya atas kehadiran anak di sekolah. Mungkin orang tua juga bisa terlibat aktif untuk memperhatikan anak, begitu ya Ibu ya? Iya Ibu. Baik, untuk itu kira-kira dari langkah-langkah yang Ibu ingin tempuh tadi ini, kapan Ibu akan melaksanakannya? Oke, jadi kalau saya lebih tepatnya itu paling baik waktunya adalah di awal semester. Di awal semester. Ya, di awal semester 2. Di awal semester 2 itu saya mau membuka dengan memanggil orang tua. Manggil orang tua, kemudian nanti saya akan bahas mungkin bersama-sama dengan orang tua yang lain. Kemudian memanggil secara khusus orang tua yang anak yang tadi untuk berbicara secara spesifik tentang kebutuhan anaknya, yaitu belajar seperti itu. Ya, saya berharap dengan apa yang Ibu rencanakan dan kapan yang akan Ibu lakukan ini bisa berjalan dengan baik. Ibu bisa berjumpa dengan orang tua dan juga menyampaikan permasalahan yang dialami oleh anak-anak ini. Semoga orang tua juga bisa mengerti ya Bu. Kadang-kadang kan ada orang tua yang masa bodoh dengan anak, tidak mau pikir yang penting orang tuanya itu aman-aman aja, anak-anaknya juga tahu-taunya di sekolah kan seorang guru ya sudah aman begitu. Padahal kan ada masalah-masalah yang perlu diperhatikan seperti tadi yang Ibu Christine sampaikan. Jadi itu saya rasa penting sekali harus bertemu dengan orang tua sehingga mereka tahu, oh ternyata anaknya seperti ini, kalau tidak hadir, tidak sekolah, untuk masa depannya bagaimana. Nah itu kita harus membuka pikiran mereka ya Bu ya. Untuk itu saya salut dengan Ibu Christine ya, untuk menghadapi persoalan ini tidak mudah Bu. Karena ini kita melihat kenyataan memang saat ini, apalagi anak Papua tuh memang begitu. Mereka hidupnya dengan alam. Mereka dulu tuh kan namanya belum ada banyak orang seperti ini, kita berdampingan seperti ini. Mereka hidupnya kan meramu Bu, jadi sudah itu menjadi kebudayaan mereka untuk hidup berpindah dari sini ke sana, lalu untuk mencari makan, itu sudah menjadi budaya mereka. Sehingga kalau mau merubah budaya itu harus pelan-pelan, apalagi pendidikan. Nah ini hal yang luar biasa yang Ibu Christine buat. Ibu Christine harus pelan-pelan mulai dari orang tua, dari keluarga, sehingga membuka pikiran mereka bahwa begini loh harus belajar seperti ini. Anak-anak harus belajar itu sudah bekerja, jadi orang tua yang bekerja mencari uang, anak-anak kerjanya belajar seperti itu ya Ibu. Maunya saya seperti itu nanti supaya di semester 2 kan anak ini lebih fokus untuk belajar daripada untuk membantu orang tuanya mencari makan seperti itu. Oke, baik. Ya, saya yakin Ibu pasti bisa ya Ibu ya. Semangat Ibu. Ya, semangat. Oke, semangat. Begitu Ibu. Ya, baik Ibu Christine. Saya yakin Ibu bisa menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi ini dengan baik. Ya, terima kasih ya Maria. Oke, baik sekali ya Ibu, tadi saya sudah mendengarkan proses coaching yang terjadi antara Ibu Maria dan Ibu Christine, di mana posisinya Ibu tadi sebagai coach. Oke, jadi apa yang Ibu sudah lakukan pada saat proses coaching yang terjadi tadi?
Baik, terima kasih Ibu. Di sini saya sudah melakukannya sesuai dengan alur Tirta, dan yang saya lakukan di sini yang pertama saya menanyakan tentang tujuannya, permasalahannya apa yang dihadapi. Kemudian dalam percakapan kami menemukan identifikasi masalah. Oh, ternyata masalah yang dihadapi Bu Christine ini tentang masalah kehadiran siswa berkurang, ya, terutama kehadiran di sekolah, bukan di kelas ya Bu, di sekolah. Kemudian rencana aksi apa yang dia lakukan anak-anak ini. Nanti Ibu Christine akan memberikan aksinya, terutama memanggil orang tua dalam menghadapi anak-anak seperti ini. Mungkin berbicara dari hati ke hati dengan orang tua sehingga bisa menemukan solusi yang terbaik untuk memecahkan masalah ini. Kemudian di sini juga ada tanggung jawab Ibu Christine juga menemukan, sebagai guru Ibu Christine betul-betul prihatin dengan anak-anak yang seperti ini. Maka saya melihat tanggung jawab Ibu Christine juga luar biasa, bahwa ini harus penting berjumpa dengan orang tua. Itu penting sekali untuk menunjukkan tanggung jawab sebagai guru itu. Iya, sangat baik Ibu ya. Tadi saya amati tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik, komunikasinya sudah terjadi secara dua arah. Kemudian tadi kompetensi yang ingin ditingkatkan itu Ibu sudah lakukan, di mana yang pertama itu presence atau kehadiran penuh. Jadi di dalam proses coaching yang Ibu sudah lakukan tadi, Ibu sudah hadir penuh mendengarkan apa yang menjadi permasalahan dari si coach. Kemudian Ibu sudah mendengarkan dengan aktif ketika si coach mengutarakan apa yang menjadi permasalahannya. Tadi Ibu sudah hadir dan mendengarkan dengan secara aktif. Kemudian tadi juga saya lihat Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, oke, jadi sangat baik sekali di dalam percakapannya tadi. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu ingin tingkatkan lagi? Baik, dari kompetensi yang pertama tadi saya bilang presence ingin saya tingkatkan. Nah, dari keduanya ini saya lebih ingin mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa. Ibu, kadang-kadang kalau kita cuma mendengar begitu aja, kita kan tidak prihatin dengan orang punya masalah. Nah, kalau di sini mungkin saya benar-benar saya pikir ternyata susah ya yang dihadapi Ibu Christine di tempat, misalnya kalau bukan terlalu jauh pedalaman tidak ya, tapi kan masih arah-arah dekat kota ya. Cuma seperti itu kan Ibu ya, mendengarkan yang aktif. Iya, benar sekali. Jadi ya di dalam komunikasi dua arah pasti sangat penting Ibu kita mendengarkan dengan aktif. Nah, itu sangat baik sekali. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat sore Ibu Maria. Selamat sore Ibu Engwin, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Ibu Christine. Selamat siang Ibu Maria. Apa kabarnya? Puji Tuhan baik Bu. Ya, begini Ibu, bagaimana persiapan apa yang Ibu sudah persiapkan di dalam melakukan coaching? Baik, terima kasih Bu. Dalam melakukan coaching ini saya menggunakan alur Tirta, ya. Jadi dalam alur Tirta itu saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Oke, baik Ibu. Untuk itu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu ada 3 Bu, yaitu present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu. Baik, dari ketiga kompetensi coaching itu mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Yang saya ingin Ibu observasi yaitu mendengarkan aktif dan mendengarkan dengan rasa. Iya, baik. Oke, untuk itu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu kembangkan yang mana? Saya ingin kembangkan yaitu indikatornya mendengarkan coaching ketika berbicara dengan rasa, yaitu ikut merasakan apa yang coaching rasakan, seperti itu. Baik Ibu, dari apa yang sudah Ibu sampaikan untuk persiapannya,
Untuk itu silakan Ibu melakukan coaching bersama Ibu Emily. Baik Bu, terima kasih. Iya. Baik, selamat siang Ibu Emily. Selamat siang Bu Titi. Bagaimana kabar Bu? Puji Tuhan, kabar saya saat ini sangat baik. Ya, Ibu Emily datang kepada saya saat ini di siang ini, ada yang mungkin Ibu ingin sampaikan kepada saya? Ya, oke, baik. Di sini saya ingin berbagi cerita Bu yang saya alami. Kebetulan saya mengajar di kelas 4. Nah, di dalam kelas saya itu terdiri dari 36 anak. Nah, dari 36 anak ini mereka punya karakter itu berbeda-beda. Nah, yang saya ingin berbagi di sini, saya punya murid itu suka bercerita Bu. Jadi awalnya dia duduk di depan. Nah, karena dia suka bercerita, dia mengganggu temannya Bu. Jadi temannya yang di sampingnya itu ikut bercerita juga sehingga kurang konsentrasi dengan apa yang saya sedang jelaskan. Itu. Oke, baik Ibu. Jadi ada masalah yang Ibu alami ya. Jadi ada siswa yang sedang bercerita sehingga Ya. mengganggu proses belajar mengajar. Iya. Ya. Jadi dari percakapan kita ini, Ibu ingin apa dari hasil dari coaching kita hari ini? Ya, yang saya inginkan dari coaching kita ini Bu, saya ingin murid yang tadi itu tidak lagi bercerita. Jadi di dalam kelas itu awalnya dia duduk di depan, saya pindahin Bu ke tengah supaya dengan maksud tidak lagi mengajak temannya bercerita. Nah, tapi yang saya pindahkan itu ternyata dia mengajak lagi temannya yang di samping untuk bercerita. Baik. Ya, saya mengerti apa yang dirasakan oleh Ibu Emily ya. Jadi sangat mengganggu proses pembelajaran jika ada siswa yang juga tidak aktif mendengarkan namun aktif berbicara ketika dalam pembelajaran, sehingga mengganggu teman-temannya yang lain. Ya, jadi bagaimana perasaan Ibu terhadap siswa Ibu ini? Ya, perasaan saya kadang sedih juga ya Bu ya, karena sebagai guru kita kan menjelaskan di papan dengan harapan semua murid yang ada di kelas kita itu paham apa yang kita sedang menjelaskan. Tetapi ketika saya menemui murid saya tadi yang bercerita, senangnya berbicara, ngajak temannya berbicara sehingga kurang konsentrasi, nah di situ kadang saya sedih Bu, bahwa ternyata apa yang saya jelaskan tadi itu tidak semua siswa saya paham apa yang saya jelaskan. Itu yang saya rasa. Iya, betul Bu. Jadi tindakan untuk yang siswa yang suka berbicara tadi apa yang Ibu lakukan? Yang saya lakukan, saya sudah pindahkan tempat duduk Bu. Ya. Yang tadi awalnya saya tadi sudah katakan duduknya di depan, saya pindahin ke tengah dengan harapan bahwa murid tersebut tidak lagi mengajak temannya bercerita. Tetapi setelah saya pindahkan itu ternyata belum efektif Bu, masih saja mengajak temannya bercerita yang di samping. Oke, ya Bu. Jadi untuk Ibu, untuk siswa ini dia itu memiliki kebutuhan khusus, maksudnya kebutuhannya yaitu dia lebih senang untuk berbicara daripada untuk mendengarkan. Ya, dan jadi sesuai kebutuhan, dan kita kan sebagai guru harus melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi Ibu Emily sudah melakukan pembelajaran yang berpusat kepada siswa dengan cara Ibu Emily datang untuk mencari solusi bagaimana agar permasalahan ini dapat terselesaikan ya. Jadi dari tindakan yang tadi Ibu Emily ambil, Ibu Emily sudah berada di posisi berapa dari skala 1 sampai 10? Oke, jadi dari 1 sampai 10 Bu, saya masih merasa berada di posisi 5 Bu, masih 50-50. Iya. Jadi Ibu Emily pasti Ibu Emily ingin meningkatkannya, ya meningkatkannya dengan harapan Ibu Emily mau seperti Ibu Emily bilang tadi, siswa tersebut mau juga ikut aktif belajar dan tidak mengganggu teman dalam hal banyak berbicara di dalam kelas. Ya, jadi Ibu Emily ingin meningkatkannya ke skala berapa Bu? Ya, jadi pasti semua guru ya Bu ya, pasti
ingin mencapai posisi yang sempurna yaitu 10. Iya. Oke, jadi saya ingin mencapai posisi 10, tapi untuk saat ini saya ingin tingkatkan ke posisi 9 lah dulu. Baik. Jadi Ibu Englin sudah baik dalam mengidentifikasi murid, bahwa Ibu Englin tahu dia punya kebutuhan secara khusus terhadap anak Ibu Englin itu dan masalah yang dihadapi Ibu Englin. Kemudian Ibu Englin ingin meningkatkannya ke skala 9. Jadi ada mungkin rencana-rencana kira-kira apa ya yang Ibu Englin pikirkan langkah-langkah agar anak ini dapat berubah seperti itu. Oke, jadi ya tentu ada langkah-langkah yang saya sudah pikirkan untuk siswa saya tadi, supaya jangan terus-terus mengajak temannya untuk berbicara, sehingga di dalam proses pembelajaran itu jadi kurang konsentrasi. Jadi langkah-langkah yang saya sudah siapkan itu tadi saya sudah pindahkan tempat duduk, ternyata belum efektif. Jadi mungkin saya akan ketemu dengan orang tua. Saya akan membicarakan dengan orang tuanya. Saya akan memberitahu bahwa di dalam proses pembelajaran anak ibu kurang mendengarkan dan sering berbicara. Kemudian mengajak temannya juga untuk ikut berbicara. Itu langkah-langkah yang saya akan lakukan. Oke, itu langkah kepada orang tua ya. Iya. Kemudian ada lagi mungkin rencana Ibu? Mungkin sejauh ini dengan orang tua. Kemudian kalau memang ke orang tua kurang efektif, mungkin ya saya akan berbicara mungkin dengan kepala sekolah. Kepala sekolah. Iya. Oke. Jadi langkah yang Ibu ambil ya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid Ibu yang tadi, yaitu berbicara dulu kepada orang tua dan juga nanti akan berbicara kepada kepala sekolah. Ya, mudah-mudahan langkah yang Ibu ambil ini, rencana Ibu nanti bisa mencapai ke skala 9 ya, seperti yang Ibu harapkan. Kapan kira-kira rencana ini akan Ibu laksanakan? Ini kan kita sudah berada di penghujung semester 1 nih ya. Jadi nanti rencananya saya akan melaksanakan di semester 2. Semester 2. Iya. Ya, sangat baik ya Ibu Englin. Saya sangat memberikan support kepada Ibu Englin. Saya yakin Ibu Englin pasti bisa menyelesaikan masalah yang Ibu Englin hadapi. Dan semoga di semester 2 nanti anak tersebut sudah bisa mengikuti pembelajaran aktif ya, seperti yang Ibu Englin inginkan. Ya, Gitu. itu yang menjadi harapan saya. Nanti semester 2 siswa saya ini ada perubahan yang semakin baik, bukan semakin buruk. Itu yang saya inginkan. Oke, baik. Ya, terima kasih ya Ibu Englin sudah berbagi dengan saya, dan Ibu Englin sudah bisa mendapatkan solusi ya atas masalah yang Ibu Englin alami. Oke, terima kasih juga Ibu Titin sudah mau berbagi dengan saya atas masalah yang saya hadapi. Baik. Oke, selamat siang. Selamat siang Ibu Kristi. Oke, baik, itu proses coaching yang telah dilakukan oleh Ibu Titin dan Ibu Englin. Terima kasih Ibu Christine yang telah menyampaikan proses coaching yang sesuai dengan alur Tirta untuk mencapai indikator tadi ya, pencapaian indikator. Oke, selanjutnya saya melihat dari proses tadi sudah terjadi komunikasi dua arah, sudah baik, sudah bagus. Kemudian dari presence atau kehadiran penuh sudah tercapai juga. Kedua-duanya benar-benar hadir penuh untuk memperhatikan ya. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif atau mendengarkan dengan rasa. Di sini saya juga melihat bagaimana tanggapan dari Ibu Christine sebagai coach, bisa mendengarkan dengan aktif lalu menemukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, ini yang untuk menuju kepada yang ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, itu sudah ditemukan dan sudah berjalan dengan baik dan lancar. Itu mungkin yang terakhir, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Christine kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Baik Bu. Ya.
kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Saya harus banyak latihan lagi untuk bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot dalam proses percakapan coaching begitu. Oke, itu saja Ibu Christine. Terima kasih luar biasa Ibu Christine dan juga Ibu Emily dalam proses coaching kita ini. Terima kasih. Selamat siang dan terima kasih. Salam dan bahagia. Oke. CGP Angkatan 6, Isakot DKI, Isakot KAI. Maju bersama, lulus semua. Satu hati, satu tujuan.